Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What 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 what. Perkenalkan, nama saya Suhada. Di samping kanan saya, Nama saya Amalia. di samping kiri saya. Nama saya Sohib Farhan Emoet. Kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yang terjadi sebagai perubahan individu lebih mengacu dan menekankan pada aspek pertumbuhan fisik ke arah lebih maju. Dengan kata lain, istilah pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu, serta berlangsung dalam periode tertentu. Oleh karena itu, sebagai hasil pertumbuhan adalah bertambahnya berat, panjang atau tinggi badan, tulang dan otot-otot menjadi lebih kuat, lingkar tubuh menjadi lebih besar, dan organ tubuh lebih sempurna. Pada akhirnya, pertumbuhan ini akan mencapai titik akhir, yang berarti bahwa pertumbuhan telah selesai. Bahkan pada usia lanjut, justru terjadi penurunan dan pengurangan pada bagian-bagian fisik tertentu. Sedangkan perkembangan lebih mengacu kepada perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Para ahli psikologi pada umumnya menunjuk bahwa pengertian perkembangan adalah suatu proses perubahan yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Perubahan seperti ini tidak terlepas dari perubahan kemampuan dan sifat psikis dipengaruhi oleh perubahan struktur psikologis. Perubahan kemampuan dan karakteristik psikis sebagai hasil dari perubahan dan kesiapan struktur biologis yang sering dikenal dengan kematangan. Perbedaan dan hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada dua perbedaan. Yang pertama itu tentang kematangan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kematangan yaitu perubahan menunjukkan perubahan biologis yang bersifat kuantitatif. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dalam kematangan di sini menunjukkan perubahan biologis yang bersifat kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Kuantitatif itu seperti bertambah panjang ukuran tangkai. Ya, betul. Bertambah lebarnya lingkar kepala. Bertambahnya berat badan dan semakin sempurna susunan tulang dan jaringan saraf. Sedangkan perkembangan kematangan menunjukkan kepada perubahan biologis yang bersifat kuantitatif. Akan tetapi perubahan kuantitatif itu sulit untuk diamati atau diukur. Yang kedua, hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses yang saling berkaitan. Dan keduanya merupakan perubahan yang berasal dari dalam diri anak. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa faktor lingkungan tidak memegang peranan pertumbuhan dan kematangan. Maaf ya, saya membaca di sini bukan menjelaskan. Dapat dipercepat dengan rangsangan-rangsangan dari lingkungan dan dalam batasan-batasan tertentu. Terus yang ketiga, prinsip-prinsip atau hukum pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada hukum Cepalaukadal. Kepala dia kadal. Kalau mau buaya. Ya. Terus pertumbuhan dimulai dari arah kepala menuju ke kaki. Dalam hukum ini bagian kepala tumbuh lebih dahulu daripada daerah-daerah lain. Seperti apa? Ini ya, contohnya ada di sini. Nanti kita akan buat gambar di sini, oke? Terus ada hukum prokimodisial. Yang kedua ada hukum prokimodisial, yaitu hukum ini berpusat dari daerah sumbu atau prokimo. Saya nggak tahu prokimo itu apa. Terus ke arah tepi. Menurut hukum prokimodisial, pertumbuhan dimulai dari sumbu yang terdiri dari jantung,
alat pernapasan dan alat pencernaan yang akan tumbuh lebih dahulu dan lebih pesat apabila dibandingkan dengan di daerah tepi. Jadi maksudnya ya hukum prokimodisial, maksudnya menurut hukum ini prokimodisial pertumbuhan dimulai dari sumbu yang terdiri dari jantung, alat pernapasan dan alat pencernaan yang akan tumbuh terlebih dahulu dan lebih pesat apabila dibandingkan dengan di daerah tepi, misalnya anggota tubuh lain, anggota gerak badan. Hukum perkembangan. Hukum perkembangan adalah prinsip yang mendasari perkembangan fisik maupun psikis individu. Macam-macam hukum perkembangan tersebut terdiri dari: 1. Hukum tempo perkembangan. Istilah tempo berarti waktu atau masa. Hukum tempo perkembangan bermakna berlangsung perkembangan individu yang satu tidak sama cepat atau lambatnya dengan individu yang lain. Ada individu yang dalam perkembangannya serba cepat, misalkan dalam hal pemahaman suatu pelajaran. Tapi ada pula individu yang membutuhkan waktu yang lama untuk menyamai individu yang lain. Tidak lain semuanya ini menyangkut tempo perkembangan, dan ini dapat menjadi hukum yang pasti bahwa setiap individu mempunyai kecepatan atau tempo perkembangan yang berbeda-beda menurut individu sendiri. Yang kedua, hukum irama perkembangan, yakni variasi atau fluktuasi naik turunnya perkembangan individu berlangsung dengan irama perkembangan yang tidak selalu dengan irama perkembangan yang konstan, tetapi kadang dengan irama yang cepat, lambat, bahkan kadang-kadang berhenti kemudian dengan cepat berpacu. Dalam hukum ini menyatakan bahwa berlangsungnya perkembangan itu tidak selalu tetap konsisten serta merata pada setiap waktu. Hukum irama perkembangan mengungkapkan bukan Minum dulu, Kak. Ulang. Dalam hukum ini menyatakan bahwa berlangsungnya perkembangan itu tidak selalu tetap konsisten dan merata pada setiap waktu. Hukum irama perkembangan mengungkapkan bukan lagi cepat atau lambatnya perkembangan individu, akan tetapi tentang irama atau ritme perkembangan. Yang ketiga, hukum rekapitulalis. Dikatakan bahwa perkembangan psikis individu yang mengulang urutan tingkat laku dari perkembangan nenek moyang suatu bangsa. Hukum ini menjelaskan perkembangan psikis anak-anak adalah ulangan secara singkat perkembangan umat manusia. Yang keempat, hukum masa peka. Apa itu? Ya kayak kamu nggak peka. Dia itu nggak buka-buka. lewat guys. Tinggal acak-acakan kafe. Dua aku mau lewat, padahal aku nggak bisa. Nggak hilangin dan doang. Ya ulang M. Menurut M, tahu kan M? Apa itu? Montessori dalam Pakai urus, oh iya. Masuk pakai kan mau kamu nggak Ulang. peka. Anu pacar ini. Apa sih iklan? Menurut M, Montessori dalam perkembangan anak terdapat suatu saat yang sangat tepat bagi suatu fungsi untuk berkembang dengan baik sekali atau sangat sensitif dan sangat mudah untuk merespons stimulasi yang datang kepada dirinya. Pada masa ini anak mempunyai sikap terbaik untuk melaksanakan tugas perkembangan dalam fungsi tertentu. Oleh karena itu harus dilayani dan diberi kesempatan sebaik-baiknya untuk menjalankan fungsi tersebut. Jadi fungsi pada anak itu perkembangannya lebih cepat dan lebih akurat, karena masa-masa itu kita bisa menyimak dan memasukkan ilmu ke dalam otak kita lebih cepat gitu ini. Yang terakhir, hukum masa sampai masa eksploratif Ya. Yang terakhir, hukum masa eksploratif. Sama ini lah dia terakhir lah US. Iya kawan, terakhir sama teori ulang. Yang keenam, hukum masa eksploratif.
Menurut Langford, perkembangan individu merupakan suatu proses yang berlangsung sebagai suatu penjelajahan dan penemuan pada individu yang bersangkutan. Dalam hukum ini mengandung arti bahwa perkembangan individu diperlukan adanya suatu proses penjelajahan yang aman. Individu yang bersangkut ikut serta dalam mencapai suatu tujuan perkembangan. Dan yang terakhir, hukum pertahanan diri. Kita Intimasi versus isolasi atau intimasi intimasi Itu bahasa versus Inggrisnya, isolation itu bibirnya harus monyong dikit isolation. adalah tahap perkembangan yang dialami individu selama masa dewasa awal. Pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan untuk membentuk hubungan intim dengan orang lain. Yang kedua, Generatif versus stagnasi atau stagnasi. generativity versus stagnation. Gitulah kira-kira bacanya. Bagus. Adalah tahap perkembangan yang mendalami individu pada masa dewasa tengah. Yang ketiga, integratis versus rasa putus asa Ingat, atau integrity versus despair adalah tahap perkembangan yang dialami individu pada masa dewasa akhir. Dan itu saja dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan dan jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian dari Ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.